berdoa untuk setiap rakyat Indonesia Tuhan, yang saat ini mungkin kami mengalami banyak sekali pergumulan atas bangsa ini. Kami percaya Tuhan Engkau yang akan pulihkan, Engkau yang akan bangkitkan kembali bangsa ini Tuhan. Kemiskinan akan hilang Tuhan, setiap warga negara akan rukun Tuhan. Dan kami rindu Tuhan, banyak jiwa-jiwa dimenangkan di bangsa ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau akan jamah bangsa ini. Terima kasih Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan untuk ibadah ini juga Tuhan. Kiranya Tuhan berkati ibadah ini dari awal sampai akhir. Kami juga mau berdoa apabila ada jemaat yang masih di dalam perjalanan menuju tempat ini, Kau yang akan lindungi mereka agar bisa sampai di tempat ini dengan selamat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa mengucap syukur. Haleluya, sama-sama katakan amin. Haleluya, haleluya. Ada sukacita dalam rekening Tuhan, amin. Amin. Ya masuk kita berikan suara bagi Tuhan kita semua, come on. Kita masih berdekakan oleh Tuhan kita, masih dibebaskan oleh Tuhan kita. Dialah, seterusnya Tuhan tetap dipuji oleh apapun. Haleluya.
orang yang telah dimenangkan Tuhan masih percaya mau ikut Yesus selamanya, amin. Amin. Merdeka. Yuk kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan. Kita mau ikut Yesus selamanya, apapun yang terjadi di dunia ini, kita mau pilih tetap sama Yesus, amin. Supaya aku tidak terjatuh, terlanjurku dipegangnya, hati ini tak akan kemana, tangannya lewat terlubang, supaya jiwa ini tidak binasa, tak dapat tergantikan. Yesusku luar biasa, ku mau ikut Yesus, ku mau selalu ikut Yesus, ku mau selalu ikut Yesus, di dalam suka dan duka, sedih dan senang, Kau selalu bersamaku, amin amin. Ku mau selalu ikut Yesus. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Semuanya. Yang baru, supaya aku tidak terjatuh lagi, terlanjur ku dipegangnya, hati ini tak akan kemana, tangannya lewat lubang, supaya jiwa ini tidak binasa, tak dapat tergantikan. Yesusku luar biasa. Mari supaya kita mau ikut Yesus. Suka dan duka, sedih dan senang, Kau selalu bersamaku, amin amin. Mau selalu ikut Yesus. Oh, 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 oh. Kita mau tetap selalu ikut Yesus, amin. Semuanya yuk kita mau katakan, ku mau selalu ikut Yesus. Ku mau selalu ikut. Yes. Ku mau selalu ikut Yesus. Ikut Yesus. Ku mau selalu ikut. Dengan iman kita katakan, ku mau selalu ikut Yesus, di dalam suka dan duka, sedih dan senang, Kau selalu bersamaku, amin amin. Di dalam suka dan duka, sedih dan senang, Kau selalu bersamaku, amin amin. Di dalam suka dan duka, sedih dan senang, Kau selalu bersamaku. Supaya ku mau selalu ikut Yesus, ku mau selalu ikut Yesus selamanya. Haleluya. Boleh silakan Bapak Ibu Saudara yang dikasih boleh duduk. Bapak Ibu Saudara tetap damai hadirat Tuhan. Bawa hatimu di hadapan Tuhan saat ini. Kami mau percaya Tuhan, kami mau setia beri Engkau Tuhan. Karena kami percaya kami punya Allah yang luar biasa hebat. Ini kami di hadapan Tuhan.
bersyukur, terima kasih kepada Tuhan. Komitmen kami semua, kami mau setia sampai akhir hidup kami. Terima kasih Tuhan. Berkati puji-pujian yang kami persembahkan menjadi korban syukur yang harum bagi Engkau. Hamba-Mu sebentar akan menguraikan firman Tuhan, urapi dengan kuasa-Mu, supaya kebenaran firman Tuhan boleh kami sampaikan dengan baik. Kami boleh mengerti akan kehendak Tuhan, rencana Tuhan dalam hidup kami masing-masing. Roh jahat yang mengganggu kami, merampas keberadaan kami berdoa, kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Ajar buat kami supaya kami boleh duduk dengan baik mendengarkan suara Tuhan. Berbicara kami siap untuk mendengar dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan bersyukur. Sudah dikatakan, amin. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Silakan duduk kembali. Setia kepada Tuhan, setia kepada nusa dan bangsa. Besok tepat ulang tahun kemerdekaan yang ke-81. Kita akan baca 2 Tawarikh pasal 7 ayat 12 sampai 20. Ya, puji Tuhan ya, Novi sudah sehat, sudah kembali beribadah. Iya, begitu, sehat, maju. Kalau sehat sedikit, cicing di imannya. 2 Tawarikh pasal 7 ayat 12 sampai 20. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Salomo pada malam hari dan berfirman kepadanya, telah ku dengar doamu dan telah kupilih tempat ini bagiku sebagai rumah persembahan. Bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku, dan umatku yang atas namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalan jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Sekarang mataku terbuka dan telingaku menaruh perhatian kepada doa dari tempat ini. Sekarang telah kupilih dan kukuduskan rumah ini supaya namaku tinggal di situ untuk selama-lamanya. Maka mataku dan hatiku akan ada di situ sepanjang masa mengenai engkau jika engkau hidup di hadapanku sama seperti Daud ayahmu dan berbuat sesuai dengan segala yang kuperintahkan padamu, dan jika engkau tetap mengikuti segala ketetapan dan peraturanku, maka aku akan meneguhkan tahta kerajaanmu sesuai dengan perjanjian yang telah kuikat dengan Daud ayahmu, dengan berkata, takkan terputus keturunanmu yang memerintah atas Israel. Tapi jika kamu berbalik dan meninggalkan segala ketetapan dan perintahku yang telah kuberikan kepadamu, dan pergi beribadah kepada Allah lain, Allahnya kecil, dan sujud menyembah kepadanya, maka aku akan mencabut kamu dari tanahku yang telah kuberikan kepadamu, dan rumah ini yang telah kukuduskan bagi namamu akan kubuang dari hadapanku, dan akan kujadikan kiasan dan sindiran di antara segala bangsa. Puji Tuhan. Ini janji Tuhan kepada Salomo, juga kepada bangsa Israel. Janji Tuhan kepada bangsa Indonesia juga. Ya, coba perhatikan ayat 14, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa, mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalan jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dengan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Ini terjadi setelah Salomo menyelesaikan pembangunan Bait Allah. Tuhan menampakkan diri, berjanji. Tapi kalau Salomo tidak taat, kerajaan akan pecah. Benar, setelah Salomo meninggal dunia, kerajaan itu pecah. Kerajaan Yehuda dan kerajaan Israel, yaitu. Demikian juga kalau Anda ingin rumah tanggamu utuh, kita harus taat kepada firman Tuhan. Amin. Ya, itu penting sekali. Ya.
Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan berkenaan dengan pemulihan bangsa Israel pada zaman itu diselaraskan dengan pemulihan bangsa Indonesia. Hari ini Indonesia mengalami banyak hal. Terjadi gempa yang cukup hebat 7,7 skala Richter di NTT. Banyak bangunan yang hancur, rusak dan sebagainya. Ya, ada orang berada di atas, ambruk saudara. Ngeri sekali. Itu memicu apa? Tsunami. Itu lumayan loh, gempanya cukup lama. Cukup lama, bukan berapa detik, 1 menit atau berapa menit tuh. Cukup lama sudah goyang-goyang. Ayo lari, buruan keluar gitu. Tapi banyak orang yang tidak terselamatkan, gempa. Ya, hukuman Allah atas umatnya pada waktu kemerosotan moral, ketidakacuan rohani. Dan kompromi dengan dunia adalah kekeringan, kemandulan, dan penyakit sampar. Hari-hari ini terjadi kekeringan di mana-mana. Di Jawa Tengah terjadi kekeringan di mana-mana. Orang harus cari air jalan kaki 3 kilometer. Mereka bawa galon. Ibu-ibu bawa galon. Dapat 1 galon pulang 3 kilometer. Ya kesangan saudara. Betul enggak? Benar, susah. Betul enggak? Ya kan? Sekalipun pada mulanya janji Allah diberikan kepada bangsa Israel, juga berlaku untuk umatnya pada setiap zaman yang telah mengalami hukuman. Dan ada 4 hal atau syarat berikut ini untuk kebangunan rohani serta pemulihan terhadap bangsa Israel juga terhadap bangsa Indonesia. Apa sajakah syarat yang harus dilakukan agar kita tetap setia kepada Tuhan dan setia kepada nusa dan bangsa? Harus setia. Mau setia? 5 tahun lagi masih setia? 10 tahun lagi masih setia? Setia sampai akhir? Setia sampai dipanggil pulang? Puji Tuhan, saya lihat ada banyak orang-orang yang setia di sini. Ibu Amir termasuk orang yang setia. Dia setia sejak dari Mayawati. Keluarga Nebaho termasuk orang-orang yang setia. Anak mantu, cucu masih rajin ke gereja. Betul, setia. Ya, ada keluarga yang namanya Setiawan, itu betul-betul setia, saudara. Ya, Bapak Ferdi Setiawan itu setia. Dia ikut kita ibadah tahun 83, luar biasa. Menunjukkan kesetiaan. Anda mau setia? Iya. Nanti tanggal 26 Agustus, ya, tadi saya bilang sama Ibu Syu, Oma Syu, kita akan bikin ibadah gabungan dalam rangka ulang tahun gereja. Lomba bikin nasi goreng. Boleh kalau bapak-bapak mau ikut lomba silakan. Jadi makin banyak nasi gorengnya kita bisa nikmati bersama. Amin. Luar biasa. Kita pernah juara lomba nasi goreng. Waktu itu saya ketua BKSG. Anda tahu GBT juara berapa? 1. Lomba nasi goreng ikan asin. Wah, luar biasa. Betul. Ya, itu tanggal 26 Agustus. Bukan Rabu ini, Rabu depannya lagi. Silakan Bapak Ibu hadir. Bila perlu bapak-bapak juga bikin nasi goreng. Mau? Pagi sang? Nasi sudah jadi nasi digoreng lagi ya. Aneh tuh orangnya. Ya, sudah jadi nasi, jadi bubur. Masih mending bisa. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, merendahkan diri. Amin. Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri. Apa itu merendahkan diri? Tersungkur di bawah Tuhan. Merendahkan diri. Umat Allah harus menyadari kegagalan mereka, menunjukkan kesedihan atas dosa mereka, dan memperbaharui komitmen mereka untuk melakukan keadaan. Merendahkan diri di hadapan Allah dan firman-Nya berarti mengakui kemiskinan secara rohani. Matius 5 ayat 3. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Miskin secara rohani. Karena mereka yang punya kerajaan surga.
Bahasa Indonesia masih, berbagailah orang yang merasa tidak berdaya dan hanya bergantung kepada Tuhan saja. Mereka adalah anggota umat Allah. Firman lain hidup, berbagailah orang yang rendah hati. Karena kerajaan surga diberikan kepada mereka. Rendah hati. Rendah hati tidak sama dengan rendah diri. Rendah diri itu minder. Minder itu bahasa Belanda, jangan salah. Besuk itu bahasa Belanda. Betul nggak? Rendah diri. Tidak sama dengan rendah hati. Kenapa orang rendah diri? Karena pendek. Kenapa rendah diri? Karena jangkungnya lenceng kayak tiang listrik. Ada orang rendah diri, minder karena badannya besar. Ya, saya pernah ceritakan ada seorang ibu, ayo bu ke gereja. Wah enggak, saya malu. Saya kalau naik becak, satu becak penuh. Syukur-syukur tukang becaknya enggak apa-apa. Karena ada orang naik becak langsung jungkel ke belakang. Kenapa? Karena tukang becaknya enggak kuat. Karena penumpangnya jauh lebih berat daripada tukang becaknya. Mengakui keterbatasan manusia di hadapan kekuasaan Tuhan yang maha besar. Betul enggak? Iya, kita harus rendah hati, merendahkan diri. Kita baca dalam Lukas ada 2 orang pergi ke Bait Allah, 1 orang Farisi, 1 pemungut cukai. Orang Farisi berdoanya bagus, kami yang mengucap syukur, tapi saya tidak seperti orang di sebelah saya nih. Nah itu sombong, saudara. Orang sombong itu pasti jatuh, ngalami kejatuhan ya. Bahkan Amsal mengatakan kesombongan, kecongkakan awal kejatuhan. Nebukadnezar jatuh, kenapa? Sombong. Ya, kita harus jadi orang-orang yang rendah hati. Makin diberkati, makin rendah hati. Anda tahu nggak orang sombong itu modelnya kayak apa? Orang sombong gini, kalau jalan. Nggak tengok-tengok, gitu orang sombong, saudara. Ada juga orang yang minder. Pernah lihat orang kayak gitu? Satu saat ada seorang ibu, jemaat saya, dia keluar dari kita. Dia mau pergi ke ibu gembalanya. Kebetulan gembalanya di depan rumah saya. Dia kalau jalan, dia tinggal lewat di depan rumah saya. Tidak tengok sana, tidak tengok sini. Apa itu? Betul nggak? Yang kedua, berdoa. Umat Allah harus berseru dengan sungguh-sungguh kepadanya, mohon kemurahannya, dan harus sepenuhnya bergantung kepadanya dan percaya bahwa dia akan turun tangan. Amin. Doa harus dengan sungguh-sungguh dan tidak berputus asa hingga Allah menjawab doa-doa kita. Kita baca Lukas 18 ayat 1, ayat 7 dan 8. Yesus mengatakan satu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Apa itu jemu? Bosan. Ada yang sudah bosan makan nasi? Ada yang bosan makan nasi? Aku udah bosan makan nasi. Jadi mau makan apa? Gorengan. Kalau orang sudah bosan makan nasi, itu tandanya apa? Pengen kentang. Udah bosan makan kentang? Udah bosan nggak mau makan apa-apa? Iya kan dulu gitu. Pertama makan nasi, makan roti, bosan makan. Lama-lama apa? Tidak akhirnya apa? Game. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya, dan Allah adakah yang mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Siang malam. Pernah Anda berdoa siang malam tanpa tutus? Karena anak saudara sakit, orang tuamu sakit, keluargamu sakit. Siang malam. Doa terus tanpa putus harap. Ayat 8. Aku berkata, ia akan segera membenarkan mereka, akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi?
Adakah kita tetap punya iman? Adakah kita tetap percaya kepada Tuhan? Seringkali banyak orang begini, berdoa berulang-ulang kali, Tuhan tidak jawab sepertinya. Ditanya, Tuhan tuh masih ada enggak sih? Pernah enggak saudara ngatakan gitu? Tuhan tuh masih ada enggak sih? Mazmur katakan, kalau kita mengatakan Allah tidak ada, itu orang gila, orang bodoh, orang dungu. Ada itu ayatnya di Mazmur 14 kalau nggak salah. Orang gila, orang bodoh, orang dungu berkata tidak ada Allah. Ya, jadi kalau saudara menganggap Allah tidak ada, itu sama dengan orang yang bodoh. Dalam bahasa Indonesia masa kini kata-katanya lebih beda lagi. Setelah itu Yesus menceritakan sebuah perumpamaan untuk mengajar pengikutnya supaya mereka selalu berdoa dan jangan putus asa. Jangan putus asa. Ya, beberapa saat yang lalu saya sudah ungkapkan bagaimana kita berdoa. Ya berdoa nggak bisa sekali doa langsung dijawab. Tidak seperti orang gigi cengek begitu digegak langsung pedes. Betul nggak? Doa itu perlu kesabaran. Betul nggak? Nah, apakah Allah tidak akan membela perkara umatnya sendiri yang berseru kepadanya siang dan malam? Apakah ia akan mengulur-ngulur waktu untuk menolong mereka? Percayalah, ia akan segera membela perkara mereka. Tetapi apabila anak manusia datang, apakah masih ditemukan orang yang percaya kepadanya di bumi ini? Anda masih percaya? Anda masih beriman? Harus. Orang percaya harus punya kepercayaan. Orang beriman harus punya iman. Ya contoh, perempuan meleleh darah. Betul gak? Dia bisa sembuh gara-gara apa? Karena punya iman. Dia bilang, asalku jamah saja jumbai jubahnya, aku akan sembuh. Itu kata-kata iman. Ya, kalau kita sakit, kita berdoa. Kita berdoa dengan iman. Betul enggak? Kita baca Yakobus pasal 5. Ayat 17-18. Elia adalah manusia biasa, sama seperti kita. Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa, supaya hujan jangan, dan hujan pun tidak turun di bumi, selama 3 tahun 6 bulan. 3,5 tahun, kebayang enggak? Kita ini berapa bulan enggak hujan? Kemarin sempat hujan ya? Hujan enggak? Baros hujan enggak? Di kita juga. Cicurug, Cibadak hujan. Mau hujan, doa. Tapi jangan sekarang, nanti aja setelah Anda pulang. Betul. Saya kemarin juga baru pikir, iya ya, udah berhari-hari ini nggak hujan. Tuhan kirimkan hujan. Enggak, bener dong. Sore-sore hujan. Hujan itu berkat, amin. Jangan saudara pikir hujan itu penghalang. Kemana nggak ke gereja? Pan hujan. Coba lihat Imamat pasal 26. Salah satu berkat yang pertama yang dikatakan oleh firman Tuhan adalah Tapi kalau hujannya 40 hari 40 malam, itu beda cerita. Itu beda cerita. Itu hukuman Allah. Hujan itu bisa jadi hukuman Allah, tapi hujan juga bisa jadi berkat Tuhan. Orang-orang Tionghoa mau imlekan, dia apa yang diharapkan? Hujan. Ya, betul enggak? Kalau ada orang Kristen hari Natal harapkan hujan. Kenapa? Gak ono sing teko. Hujan itu berkat. Jangan jadi alasan, kenapa enggak gereja hujan? Ya baru rintik-rintik aja udah gak mau ke gereja, betul enggak? Lalu ia berdoa pula dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Kenapa? Elia berdoa seperti itu. Karena Isa menyembah kepada Baal. Itu. Jadi kenapa terjadi kemerosotan moral, dekadensi moral, kerusakan? Ya itu karena dosa.
Betul enggak? Di dalam bahasa Indonesia, Elia sama-sama manusia seperti kita. Ia berdoa dengan sungguh-sungguh supaya hujan tidak turun. Dan maka hujan pun tidak turun selama 3,5 tahun. Kemudian berdoa lagi. Lalu langit menurunkan hujan sehingga tanah memberikan hasilnya pula. Hujan. Ya, sekali lagi, hujan bukan alat untuk tidak beribadah kepada Tuhan. Karena hujan merupakan berkat yang terbesar. Dalam surah Yakobus dijelaskan bahwa Elia manusia biasa sama seperti kita. Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Luar biasa. Ya, kalau Elia yang berdoa beda. Ya, kita harapkan hujan. Ya, hujan apa? Hujan uang, hujan roti. Kemarin waktu doa siang hari Jumat, ya, Tuhan itu kirim mana 10 tahun. Setiap hari ada mana, tapi hari ke-6 mereka harus ambil 2 kali lipat. Karena besok tidak ada roti. Terus saya bilang, kalau hari ini Tuhan kirim roti dari sorga, roti tawar lah, nggak usah jauh-jauh. Royoan nggak? Rebutan nggak? Iya, tapi kasihan toko roti nggak payu. Iya kan? Hujan roti. Yang ketiga, mencari wajahku. 2 Tawarik 7:14b, dan mencari wajah. Umat Allah harus dengan tekun berbalik kepada Allah dengan segenap hati, mendambakan kehadirannya. Dan bukan hanya sekedar ingin luput dari kemalangan. Berfokus pada hubungan yang dekat dengan Sang Pencipta, bukan hanya meminta sesuatu. Dalam Yesaya 55 ayat 6, dikatakan, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berseru kepadanya selama ia dekat. Carilah Tuhan. Kapan kita harus cari Tuhan? Kapan saja. Kembalilah kepada Tuhan selama masih dapat berseru kepadanya. Selama ia ada. Carilah Tuhan sementara dia berkenan, dia berseru kepadanya. Sementara ia dekat. Kapan kita cari Tuhan? Tuhan itu buka praktek 24 jam. Betul? Kalau dokter buka praktek berapa? Jam 4 sampai jam 6, jam 5 sampai jam 7. Ya, Pak Dokter, benar nggak? Ada dokter buka praktek sepotingan gitu? Seharian gitu? Nggak ada. Buka praktek jam 4 sampai jam 6, jam 5 sampai jam 7. Atau sore, atau siang. Ya, kalau dokter bisa ke dokter A, rumah sakit A, rumah sakit B, dan sebagainya. Mapai, saudara. Betul nggak? Carilah Tuhan selama berkenan. Kapan kita bisa memenuhi? Kapan saja. Kalau kita mau ketemu wali kota, bisa ketemu sembarangan? Tidak. Janji dulu. Perlu ada jadwal. Ya. Kalau saudara mau ketemu saya, gampang nggak? Gampang nggak? Gampang. Tapi ingat, kalau janji mesti tepat. Ada orang janji, ya Pak, nanti saya jam 12 datang. Jam 12 nggak datang, sampai jam 1. Tinggalin sama saya. Loh Pak, kamu janji jam berapa? Jam 12. Kenapa kamu datang jam 1? Waktu buat saya itu berharga. Baru tahu dia. Saya orangnya kayak gitu. Betul gak? Ya? Kembalilah kepada Tuhan selama masih dapat, berserulah kepadanya selama ia dekat. Carilah Tuhan sementara ia berkenan ditemui, berseru kepadanya sementara ia dekat. Allah itu dekat sama kita. Makanya kita berdoa sama Tuhan, kita manggil Allah itu apa? Bapak. Bapak. Bapak kan dekat. Ya, ada enggak anak manggil bapaknya Om? Ya, ada enggak? Manggil suaminya Om. Kayak Sisu manggil Budi Om. Pantas. Iya toh.
Manggil papi, papa. Jangan bilang babe, saudara. Kenapa? Orang Betawi itu babe. Ada arti yang lain, babe, barang bekas. Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Cari apa? Kerajaan Allah. Cari apa? Tuhan. Tuhan itu nomor 1. Ya, Tuhan itu nomor 1, nomor 2 apa? Keluarga. Nomor 3 apa? Pekerjaan. Nomor 4, hobi. Jangan dibalik, nomor 1 hobi. Salah, saudara. Banyak itu bapak-bapak, ya, hobinya diganti di urutan pertama. Tuhannya nomor 4, salah. Jadi usahakanlah dahulu supaya Allah memerintah atas hidupmu dan lakukanlah kehendaknya, maka semua yang lain akan diberikan Allah juga kepadamu. Jadi nomor 1 sang Tuhan. Nomor 2 siapa? Keluarga. Nomor 3 apa? Pekerjaan. Jangan sampai kita cari Tuhan, kita melayani Tuhan, tapi kemudian keteteran. Jangan. Atau kita kerja, tapi keluarganya keteteran. Nggak diurus. Ya. Kan banyak ibu-ibu, saya melayani Tuhan, saya kerja buat Tuhan. Suami nggak diurus, anak nggak diurus, pagi-pagi udah pergi ke gereja. Bukan gitu. Beresin dulu kerjaan di rumah, suami kasih makan, anak-anak kasih makan, baru ke gereja. Kan banyak seperti itu. Ya, beberapa tahun yang lalu saya pernah melayani di panti rehabilitasi. Saya tanya sama ada seorang ibu, kenapa kamu ke sini? Iya, suami saya yang masukin sini. Kenapa? Iya, karena saya nggak perhatian sama keluarga. Ya salah lah. Jadi dia pikir suaminya ini orang gendeng ini. Tahu nggak gendeng? Rada sinting gitu. Makanya masuk panti rehab. Iya, dia sedih. Iya Pak, saya salah. Karena saya nggak ngurus suami, nggak ngurus anak. Ya salah tuh. Ya, anak kasih makan, urusin dulu, baru pelayanan, baru ke gereja. Ya kayak ini singer, worship leader kan kita latihan sore, nggak pernah pagi. Maksudnya, ya supaya ibu-ibu bisa melayani suami dengan baik, melayani anak-anaknya dengan baik. Jangan gara-gara, pelayanan nomor 1, benar, tapi jangan sampai keluarga morat-marit. Ya, nomor 1 Tuhan, nomor 2 keluarga, nomor 3 apa? Pekerjaan. Jangan melayani Tuhan sampai lupa nggak kerja, ya, salah juga. Perlu keseimbangan. Ya, oke. Yang keempat, berbalik dari jalan-jalan jahat. 2 Tawarik pasal 7 ayat 14, lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Umat Allah bahkan bangsa Indonesia harus bertobat dan berbalik dari dosa-dosa khusus dan semua bentuk penyembahan berhala. Meninggalkan persesuaian dengan dunia dan menghampiri Allah untuk menerima kemurahan, pengampunan, dan penyucian. Taubat yang sungguh-sungguh dengan meninggalkan perbuatan yang salah sebagai syarat pemulihan. Ada orang main judi, duitnya habis, tobat. Tobat yang benar itu bukan hanya sekedar berhenti main judi, tapi harus datang kepada Tuhan. Kalau dia tidak datang kepada Tuhan, sekarang duitnya habis. Kalau duitnya datang lagi, kemungkinan main judi lagi nggak? Main judi lagi? Bisa saudara. Jadi orang yang bertobat adalah orang yang meninggalkan segala keburukan, kejahatan, kebiasaan yang buruk, lalu datang sama Tuhan. Itu baru benar. Betul gak? Itu baru benar. Kalau kita tidak mau datang sama Tuhan, ya berdoa ya tuh. Sarwa kene. Kita perlu berbalik, mencari wajah Tuhan. Ya, tidak saya tulis. Ada istilah bertobat itu metanoia. Ya,
saya tidak tulis, berasal dari bahasa Yunani yang berarti perubahan pikiran, cara pandang atau pola pikir yang terjadi secara mendalam. Kata ini gabungan dari kata meta, melampaui perubahan, dan neo artinya berpikir. Juga seringkali diartikan sebagai pertobatan. yakni berbalik dari jalan yang salah, mengubah hati, serta memperbaiki cara hidup menuju arah yang lebih baik. Dan lebih dekat kepada siapa? Kepada Tuhan. Ya, saya pernah peragakan orang yang bertobat itu seperti orang jalan berbaris, balik kanan, gerak, nah kayak gitu tuh berbalik arah. Artinya kita berjalan menuju ke neraka, kita berbalik arah menuju ke surga. Ya, baris berbaris itu sangat penting. Ya, seluruh provinsi mengirim utusan untuk menjadi paskibraka 17 Agustus di mana? Di Jakarta. Itu pilihan, saudara, nggak sembarangan, nggak sembarangan. Ya, bahkan ada satu anak Papua selalu perhatikan baris berbaris. Dia punya keinginan, kapan ya aku bisa masuk ke paskibraka. Ya, akhirnya masuk ke sana. Tahun ini dipanggil. Pasal 55. Ayat 7 dan 8, baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihani. Dan kepada Allah kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku, demikianlah firman Tuhan. Ya, berbalik. Ya. Orang fasik meninggalkan jalannya. Apa itu fasik? Fasik itu jahat. Fasik itu tidak mengenal Tuhan. Orang jahat meninggalkan rancangannya, baiklah kembali kepada Tuhan. Maka dia akan mengasihi kepada Allah kita, sebab dia memberi pengampunan dengan limpahnya. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Tuh dia kata, pikiranku bukan pikiranmu dan jalanku bukan jalanmu. Kita harus berbalik, kita harus bertobat. Kalau kita tahu jalan kita salah, kita harus berbalik, ya. Dalam Kisah Rasul 3:19, karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Sadar. Kita harus sadar. Betul enggak? Kita harus bertobat. Indonesia harus bertobat. Saya lihat sebuah tayangan, El Salvador dipimpin oleh seorang presiden yang baru. Dia bikin reformasi besar-besaran. Apa yang dia lakukan? Mantan presiden itu korupsi. Mantan presiden, semua pejabat masuk penjara. Luar biasa. Jaksa, hakim semua diganti yang baru. Boleh juga ini. Kayaknya Indonesia perlu kayak gitu. Mau seperti itu? Ganti presidennya. Sampai ada tokoh muslim, Profesor Syed Agil Sirat, mungkin Pak Gesang tahu, dia bilang apa? Perlu dipimpin oleh orang non-muslim. Orang Kristen. Boleh juga. Ada yang bilang Ahok, presidennya Ahok, wakilnya Sally Chowanda. Kita doakan aja, bukan hanya jadi wacana saja, siapa tahu. Amin? Anda mau? Iya, sekali-sekali. Kan disebutnya orang Indonesia asli, orang Tionghoa yang lahir di Indonesia ya asli, saudara. Bukan blasteran, bukan assemblingan, asli. Ya. Itu undang-undang dasar ada sedikit perubahan ya. Betul gak? Orang Indonesia harus orang Indonesia asli. Jadi kalau orang Chinese, orang apa ya nggak boleh. Luar biasa tuh El Salvador. Luki lihat gak? Masih muda, ganteng lagi. Wah luar biasa. Bikin gebrakan, semua hakim, jaksa diganti. Jadi yang korupsi itu habis, dimiskinkan. Wah,
Saya perlu berdoa untuk bangsa ini supaya terjadi perubahan. Amin. Ada mau bangsa ini mengalami lawatan Tuhan? Ya. Kita lihat yang terakhir. Kalau 4 hal tadi dilakukan dengan baik, maka aku akan mendengar dari sorga, mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Maka aku akan mendengar dari sorga, mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Apabila 4 syarat di atas kita mau lakukan dan laksanakan, maka terjadi pemulihan dan janji Allah akan nyata dan digenapi dengan ini. Karena kejahatan, pembunuhan, begal, perkosaan, korupsi, mutilasi, merajalela hampir di setiap lini dan pekerjaan serta aspek yang ada dalam negeri kita. Betul enggak? Mutilasi. Bukan orang dimutilasi, uang saja dimutilasi, saudara. Macam mana itu? Pernah dengar? Uang saja, uang cepean itu dimutilasi. Jadi sebelah kanan, sebelah kiri beda. Itu namanya uang mutilasi. Itu udah terjadi setahun yang lalu. Ya, kelihatannya sama, tapi serinya beda, uang mutilasi. Bukan uang palsu, uang mutilasi. Bukan orang aja dimutilasi. Ya, luar biasa kan Indonesia ini, apa sih yang gak dilakukan? Janji Tuhan, Allah berjanji mendengarkan doa, mengampuni dosa mereka, dan memulihkan keadaan mereka. Amin. Tuhan Yesus berkati kita semua. Kita nyanyikan satu pujian, Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Kita beri sama-sama. Yesuslah Tuhan. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku, genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia penuh kemuliaan-Mu. Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku, genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat
melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia bagi kemuliaan-Mu, Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia penuh kemuliaan-Mu, Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Hatiku rindu Nanti Luki tambah ke depan berdoa. melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia penuh kemuliaan-Mu, Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Indonesia bagi kemuliaan. Sekali lagi katakan Indonesia. Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Mari Bapak Ibu, saya mengajak tiap kita untuk mengangkat tangan kita. Kita arahkan hati kita buat bangsa kita Indonesia. Pada saat ini Tuhan, umat-Mu, setiap kami jemaat Tuhan, Gereja Bethel Tabernakel Darah Yesus, kami mau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kami mau mencari wajah. Kami mau berbalik dari jalan-jalan yang jahat kami bagi bangsa kami Tuhan. Kau melihat pemimpin kami tidak takut akan Tuhan. Pemimpin kami Tuhan merusak tatanan negara kami Tuhan. Ampuni setiap mereka Tuhan, dari presiden, wakil presiden, para menteri, kabinet Indonesia, kabinet merah putih, seluruh pejabat dari gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, RT, RW di seluruh Indonesia. Kami berdoa Tuhan, tiap mereka daripada roh takut akan Tuhan, sehingga setiap mereka Tuhan boleh menjalankan pemerintahan dengan baik dengan roh takut akan Tuhan dan hikmat dan kebijaksanaan daripada Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus, pulihkan bangsa kami. Shalom buat Indonesia, damai sejahtera bagi Indonesia, pulihkan ekonomi, keamanan, hukum, sosial masyarakat di negara kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan, bila ada orang-orang yang berniat jahat yang menghancurkan negara kami, menghancurkan pemerintahan kami, mengacaukan keamanan di negara kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Yesus. Begitu terjadi banyak bencana di negara kami Tuhan. Secara khusus kami berdoa untuk NTT, Flores Tuhan, yang terjadi bencana gempa bumi 7,7 skala Richter Tuhan. Banyak orang yang mungkin kehilangan rumah, harta benda, bahkan juga mungkin ada keluarga yang meninggal. Kami berdoa Tuhan, biarlah Roh Kudus hadir di sana. Engkau hadir di sana Tuhan, memberikan penghiburan bagi setiap mereka. Bahkan juga daerah-daerah lain yang terjadi bencana, kami berdoa Tuhan, biarlah Tuhan hiburkan setiap mereka Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kami percaya Indonesia di hatimu, Indonesia ada di rencanamu. Bahkan ketika ada orang yang ingin menghancurkan negara kami, Indonesia tetap ada di dalam kendalinya Tuhan. Di dalam nama Yesus, pemulihan boleh terjadi. Setiap korupsi boleh diberantas sampai kepada akar-akarnya. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami klaim janji Tuhan, kami pegang janji Tuhan. Bila bangsa kami merendahkan diri Tuhan, mencari wajah-Mu, berbalik dari jalan-jalan yang jahat, Tuhan pasti pulihkan negeri kami. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan juga Tuhan para pemimpin di kota kami, wali kota, wakil, dan seluruh jajarannya Tuhan.
Tuhan memberkati kota kami. Biarlah kota kami boleh bersih, tertib, diberkati Tuhan. Kami percaya bahkan juga banyak orang-orang yang datang kepada Tuhan Yesus mencari wajah-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Besok kami memperingati hari kemerdekaan Republik Indonesia. Secara manusia kami merasa Indonesia belum merdeka Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, kemerdekaan yang Tuhan telah berikan, bila Tuhan boleh terus bergerak, Tuhan boleh bekerja di tengah-tengah bangsa kami. Lawat bangsa kami. Biarlah sesuatu yang besar terjadi di negara kami. Terima kasih Bapak. Kalau perlu Tuhan revolusi terjadi di negara kami. Sebentar kami akan memberikan persembahan, berikan kepada kami hati yang penuh dengan sukacita untuk berikan yang terbaik. Berkati juga Bapak Gembala yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Kau pakai lebih dahsyat lagi. Di dalam nama Yesus, ucap syukur, haleluya. Amin. Silakan dulu Bapak Ibu Saudara. Terima kasih pada Pak Pendeta yang telah menjalankan kebenaran firman Tuhan. Saudara, kita akan menjalankan persembahan. Bagi saudara yang bertugas menjalankan persembahan bisa mempersiapkan diri dan kita akan angkat pujian tataran ini.
tunggu saya keluar, Anda boleh bubar. Jangan bubar dulu. Hidupanku, Yesus setia menggenapi janji-janjinya. Pada hidup tanpa kehadiran-Mu, Yesus setia. Ku mau setia sampai akhir. Yesus setia menyertai kehidupanku. Yesus setia menggenapi janji-janjinya. Ada hidup tanpa kehadiran-Mu, Yesus setia kepadaku. Setia sampai akhir. Ada hidup tanpa kehadiran-Mu, Yesus setia kepadaku. Kami bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan kalau Tuhan sudah memberkati seluruh rangkaian acara kami dari awal pertengahan sampai padanya. Berkati puji-pujian, berkati persembahan, baik persembahan untuk kas, persembahan perpuluhan, Tuhan balas dengan berlimpah-limpah. Tuhan juga berkati dengan tim Praise Worship, worship leader, singer, demikian juga tim multimedia, soundman. Bahkan kami semua hadir, kuatkan kami, teguhkan kami. Besok bangsa Indonesia akan merayakan ulang tahun kemerdekaan yang ke-81. Mari Tuhan tolong berikan kondusif supaya seluruh kawasan dari Sabang sampai Merauke tetap dalam keadaan baik dan aman. Terima kasih Tuhan. Mari Tuhan kami berdoa untuk bangsa ini supaya terjadi pemulihan. Kami rindu supaya terjadi reformasi besar-besaran terhadap bangsa kami. Karena kami tahu Tuhan, koruptor merajalela di mana-mana, kekerasan terjadi di mana-mana. Tapi kami berdoa supaya bangsa ini boleh kembali kepada Tuhan, mereka boleh bertobat kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Berkati kegiatan sepekan, mulai hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, bahkan Minggu yang akan datang. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan Roh Kudus boleh hadir dalam setiap rangkaian acara ibadah kami. Terima kasih Tuhan. Tadakan tangan-Mu, terima berkat kepada Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyertai Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Kiranya segala berkat, baik berkat jasmani, berkat rohani dan berkat materi, berkat ini datang dari Allah Bapa. Kasih sayang daripada Tuhan Yesus bersekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara mulai pagi hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur.